hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan Kau hadir. Ku berkembang dalam kudus hadirat-Mu. Aku hidup dalam kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar. Setiap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Oh, Engkau Immanuel, Engkau Immanuel, Tuhan. Kami datang padamu dan kami mau berserah hanya padamu, Immanuel. Bapakku datang
penolongku dalam kesesakan. Membantuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku.
semua jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Saudara dan saudari sekalian, semasa pastor memberitahu saya bahwa saya yang akan berkhotbah pada hari ini, saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah firman Tuhan yang saya perlu sampaikan kepada jemaat pada hari ini yang bersesuaian dengan keperluan dan keadaan semasa kami. Lalu beberapa hari kemudian, Chong telah menghantar WhatsApp kepada saya dan dia mengatakan bahwa Pastor Richard menyuruh saya untuk menyampaikan khotbah di hadapan mimbar ini. Selain itu, Pastor juga meminta Neil untuk memimpin beberapa buah lagu pujian. Apabila sahaja saya membaca WhatsApp Chong pada masa itu, apa yang timbul di dalam hati saya adalah kerinduan. Sebenarnya sebelum minggu ini, beberapa minggu yang lepas tadi, saya mempunyai keinginan untuk berkhotbah di hadapan mimbar ataupun melihat Pastor Richard berkhotbah di hadapan mimbar ini, tetapi belum kesampaian. Jadi apabila saya membaca WhatsApp Chong pada masa itu, saya berkata di dalam hati saya, mesti pastor pun sudah rindu ini datang di gereja. Begitu juga dengan jemaat gereja sekalian. Sebab itulah pastor suruh saya berkhotbah di hadapan mimbar pada masa itu. Lalu saya bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, ada apa dengan sebuah kerinduan? Maka apa yang berbicara di dalam hati saya pada masa itu adalah ada kerinduan yang tertangguh di dalam hati kita semua. Secara pribadi saya percaya ada individu ataupun activity yang kita semua sangat rindukan sepanjang PKP ini. Tetapi walaupun kita merindukan pribadi-pribadi tersebut ataupun aktiviti-aktiviti tersebut, tapi kita terhalang oleh PKP ini. Mungkin ada di antara saudara dan saudari sekalian yang rindu kepada ibu bapak, mungkin ada yang rindu kepada adik-beradik, mungkin ada juga yang rindu kepada boyfriend, girlfriend, dan kawan-kawan. Mungkin ada juga yang rindu untuk bersukan, rindu makan sinalau bakas, dan sebagainya. Haleluya, amin. Secara pribadi saya juga seperti itu. Saya merindukan kesempatan bersekutu bersama di tempat ini bersama teman-teman Seman, bahkan terlebih lagi untuk melayani Tuhan bersama-sama dengan teman Seman. Saya juga secara pribadi sangat merindukan ahli keluarga saya, sehingga kami seringkali berinteraksi melalui WhatsApp, kadang-kadang melalui video call dan sebagainya. Jika pada masa ini kamu sedang menonton ibadah ini bersama dengan teman-teman kamu, coba tanya teman-teman ataupun ahli keluarga kamu, apa yang mereka sangat rindukan sepanjang PKP ini, ataupun siapa yang mereka sangat rindukan sepanjang PKP ini. Dan ya, kalau boleh sila kongsikan kerinduan Anda itu di bagian komen video ini ataupun live streaming ini, supaya teman-teman yang lain mengetahuinya. Mungkin ada di antara kita yang saling merindui di antara satu dengan yang lain, ataupun mungkin ada di antara kita yang mempunyai kerinduan yang sama. Mungkin rindu untuk main badminton bersama-sama, rindu untuk bermain futsal bersama-sama, dan sebagainya lah. Harap-harap tiada yang rindu untuk membawa bersama-sama sepanjang PKP inilah, khususnya sepanjang PKP ini, sebab tengah hangat dengan satu drama Korea. Jadi sangat viral lah di Facebook kan. Jadi kita mengharapkan agar tiada kerinduan untuk membawa bersama-sama untuk drama tersebut. Amin. Haleluya.
Oke, apabila berbicara tentang kerinduan yang tertampung, Tuhan mengingatkan saya tentang seorang pribadi di dalam Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-20. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-20. Dan kita akan lanjutkan pembacaan ini kepada 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-13 untuk mengetahui lebih lanjut tentang kisah ini. Oke, saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini. Di atas tajuk besar, Paulus ingin melawan orang Tesalonika sekali lagi. Tetapi saudara-saudara seiman, sejak kami terpisah daripada kamu untuk sementara waktu, jauh di mata tetapi dekat di hati, kami sangat merindui kamu. Kami berusaha seboleh-bolehnya supaya kami dapat berjumpa lagi dengan kamu. Kami berniat melawat kamu lagi. Aku sendiri telah berusaha melawat kamu semula sekali dua, tetapi iblis menghalangi kami. Sesungguhnya kamulah harapan dan kegembiraan kami pada waktu Tuhan kita Yesus datang kelak dan kita menghadapnya, maka kamulah yang akan menyebabkan kami dapat berbangga dengan kejayaan kami. Sesungguhnya kamulah kebanggaan dan kegembiraan kami. Pasal yang ketiga. Akhirnya kerinduan kami tidak tertahan lagi. Oleh itu kami membuat keputusan untuk tinggal sendirian di Athena. Sementara kami mengutus Timotius, saudara kita. Dia hamba Allah yang bekerja bersama-sama kami untuk mengkabarkan berita baik tentang Kristus. Kami mengutus dia untuk menggalakkan kamu dan meneguhkan kepercayaan kamu kepada Kristus. Dengan demikian, tidak seorang pun daripada kamu meninggalkan Kristus karena penganiayaan itu. Kamu sendiri tahu bahwa penganiayaan itu sebahagian daripada kehendak Allah bagi kita. Semasa kami bersama-sama kamu, kami telah memberitahu kamu terlebih dahulu bahwa kita akan dianiaya. Sekarang kami sendiri tahu bahwa hal itu benar-benar berlaku. Itulah sebabnya aku mengutus Timotius, karena aku ingin sekali mengetahui hal kepercayaan kamu kepada Kristus. Aku khawatir kalau iblis sudah menggoda kamu sehingga segala usaha kami sia-sia. Sekarang Timotius sudah kembali dan dia membawa kabar baik bahwa kamu masih percaya kepada Kristus dan bahwa kamu saling mengasihi. Dia memberitahu kami bahwa kamu sentiasa gembira apabila mengenang kami dan kamu ingin berjumpa dengan kami seperti kami pun ingin berjumpa dengan kamu. Itulah sebabnya saudara-saudara seiman, dalam segala kesusahan dan penderitaan kami terhibur oleh berita tentang kamu. Kepercayaan kamu kepada Kristus menggalakkan kami. Karena sekarang kami berasa sungguh-sungguh hidup jika kamu tetap teguh bersatu dengan Tuhan. Sekarang kami sangat bersyukur kepada Allah karena kamu. Kami bersyukur kepada Allah bagi kegembiraan yang kami alami di hadiratnya karena kamu. Siang malam
kami memohon kepadanya dengan sepenuh hati supaya kami sendiri boleh berjumpa dengan kamu dan melengkapkan apa yang masih kamu perlukan untuk percaya kepada Kristus. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus membuka jalan bagi kami untuk berjumpa dengan kamu. Semoga Tuhan menyebabkan kamu semakin saling mengasihi dan semakin mengasihi semua orang, sehingga kasih kamu kepada orang lain seperti kasih kami kepada kamu. Dengan cara ini Tuhan akan menguatkan hati kamu, sehingga kamu akan menjadi suci dan tidak bercela di Allah Bapa kita. Pada waktu Tuhan kita Yesus datang dengan semua orang yang menjadi miliknya. Haleluya. Di dalam ayat yang ke-17, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Tesalonika dalam suratnya yang pertama bahwa mereka, yaitu Rasul Paulus sendiri, Silas dan Timotius, sangat merindukan jemaah di Tesalonika, sehingga mereka mengatakan bahwa walaupun jemaah di Tesalonika pada masa itu jauh dari mata mereka, tetapi sentiasa dekat di hati mereka. Bahkan mereka juga berusaha untuk berjumpa dengan jemaah di Tesalonika. Kebiasaannya kalau orang yang sedang rindu-rinduan nih macam ini lah kan, sehingga kita biasa mendengar satu punchline, yaitu sayang, walaupun engkau jauh di mataku, tetapi ketahuilah bahwa engkau sentiasa dekat di hatiku. Khususnya ini untuk orang-orang bujang yang sedang hangat untuk berkapel. Oke, siapa yang masih bujang tuh, khususnya mungkin yang cinta jarak jauh, sila tekan love di bahagian video ini sekiranya Anda bersetuju. Oke, adakah yang tekan? Oke, tapi secara realitinya seperti itulah kan. Tetapi pada masa ini kita sangat beruntung, sebab kalau kita rindukan seseorang, kita masih boleh video call dengan mereka, ataupun boleh WhatsApp mereka, ataupun kita juga boleh calling dengan mereka. Coba bayangkan kalau pada masa ini kita berada pada zaman Rasul Paulus, pasti sangat sengsara sekali. Sebab kalau pada zaman Rasul Paulus ini, kalau dia rindu kepada jemaah di Tesalonika, dia tidak boleh buat video call dengan mereka, tidak boleh menghantar WhatsApp, apalagi untuk calling mereka, karena kemudahan yang canggih belum ada pada masa itu. Apa yang mereka boleh lakukan cuma menghantar surat, dan kerinduan Rasul Paulus dan teman-temannya kepada jemaah di Tesalonika diterjemahkan melalui surat yang pertama ini, yang dititipkan melalui Timotius. Di dalam ayat ke-18, Rasul Paulus mengatakan bahwa sebenarnya sudah 1 atau 2 kali dia berusaha untuk kembali semula di Tesalonika selepas dia meninggalkan Tesalonika, tetapi gagal karena iblis menghalangi usaha mereka itu. Artinya ada musuh atau beberapa orang musuh yang membangkitkan perlawanan terhadap Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berusaha untuk pergi ke Tesalonika pada masa itu. Dalam arti kata lain, iblis menghalangi merujuk kepada usaha-usaha musuh Rasul Paulus yang membangkitkan pertikaian ataupun perselisihan di tempat-tempat yang Rasul Paulus sedang lawati pada masa itu, sehingga Rasul Paulus
terpaksa ataupun perlu tetap tinggal di tempat itu karena kehadirannya diperlukan. Di dalam ayat ke-19 dan ke-20, Rasul Paulus mengatakan bahwa jemaat di Tesalonika akan menjadi kebanggaannya apabila menghadap Allah nanti, karena merekalah yang menyebabkan pelayanannya berjaya di antara bangsa-bangsa. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang kedua pula, disebabkan perasaan rindu yang sudah tidak tertahan dialami oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, maka apa yang Rasul Paulus lakukan adalah sementara mereka berada di Athena pada masa itu bersama-sama dengan Silas, dia mengutus Timotius untuk datang kepada jemaah di Tesalonika. Bukan karena Rasul Paulus sendiri tidak ingin datang di Tesalonika, tetapi disebabkan ada halangan untuk Rasul Paulus kembali ke situ, seperti yang saya jelaskan di dalam ayat yang ke-18 sebentar tadi. Tujuan utama Rasul Paulus mengutus Timotius ke situ adalah untuk memberikan galakan dan untuk meneguhkan kepercayaan mereka kepada Kristus. Karena Rasul Paulus tahu pada masa itu jemaat di Tesalonika sedang mengalami penganiayaan daripada orang sebangsa mereka sendiri, yaitu Yahudi. Selain itu, Rasul Paulus sendirilah yang membuat jemaat di Tesalonika mengenal dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup mereka. Sebab itulah Rasul Paulus merasa bertanggung jawab untuk memelihara iman percaya mereka. Kita boleh melihat di sini bahwa Rasul Paulus sangat mengasihi dan mengambil peduli keadaan domba-dombanya di Tesalonika. Walaupun dia sudah tidak berada di tempat itu, tetapi dia masih ingin mengetahui perkembangan jemaah di situ, khususnya iman percaya mereka kepada Tuhan. Seperti gereja kita yang sentiasa mengambil peduli keadaan jemaah kita di SIB Kampung Kemin. SIB Kampung Kemin adalah salah sebuah pusat ataupun salah sebuah kampung yang kita injili sekitar 11 tahun yang lepas. Walaupun kita mengetahui bahwa jemaah di SIB Kampung Kemin ini sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat hidup mereka, bahkan beberapa EJK ataupun pelayan kita di bagian misi dan penginjilan sudah bertukar, bahkan ada di antara mereka yang kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Namun kita tidak pernah mengabaikan jemaah kita di SIB Kampung Kemin, melainkan kita sentiasa berusaha untuk menjaga kebajikan mereka, khususnya di dalam hal iman percaya mereka kepada Tuhan. Dari konteks kepimpinan gereja kita sendiri, kita bersyukur karena di gereja kita mempunyai seorang gembala yang sangat mengasihi kita dan sentiasa mengambil tahu akan keadaan kita, bukan saja dari aspek kehidupan sosial kita, tetapi terlebih lagi dari aspek kehidupan rohani kita, yaitu pastor kita, Pastor Richard. Kalau kita tengok di dalam grup WhatsApp, khususnya e-community, kita boleh melihat setiap hari pastor membuat perkongsian di grup itu. Bahkan setiap hari pastor juga mengongsikan tentang firman Tuhan. Dan beberapa hari yang lepas, beberapa hari yang lepas, pastor juga mulai mengongsikan kuis kepada kita semua. Saya percaya tujuan utama pastor adalah pastor mahu supaya
iman kita sentiasa terjaga, terpelihara, dan kita sentiasa bertumbuh di dalam pengetahuan kita akan Yesus Kristus. Sebab itulah kita sangat bersyukur karena mempunyai seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan saya percaya di gereja-gereja yang lain, hamba-hamba Tuhan juga sangat mengasihi anak-anak dombanya, sama seperti pastor kita, Pastor Richard. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat pula, Rasul Paulus percaya bahwa dengan mengutus Timotius kepada jemaah di Tesalonika, walaupun mereka berhadapan dengan penganiayaan, tetapi tidak akan ada di antara mereka yang akan meninggalkan Kristus, karena mereka sentiasa digalakkan dan diteguhkan oleh firman Tuhan melalui hamba Tuhan yang diutus kepada mereka, yaitu Timotius, seperti yang terdapat di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-13, yaitu jemaah di Tesalonika menganggap perkabaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan kepada mereka sama seperti perkabaran daripada Allah sendiri. Lagipun semasa Rasul Paulus bersama-sama dengan mereka dulu, Rasul Paulus sudah mengatakan bahwa suatu hari nanti sebagai orang yang percaya kepada Kristus, mereka akan mengalami penganiayaan. Tetapi penganiayaan itu hanyalah sebahagian daripada kehendak Allah di dalam hidup mereka. Dan pada masa mereka dianiaya, barulah mereka betul-betul sadar dan tahu, bahkan percaya apa yang Rasul Paulus pernah katakan kepada mereka sebelum itu. Di dalam ayat yang kelima dan keenam pula, sebab utama Rasul Paulus mengutus Timotius kepada jemaah di Tesalonika adalah Rasul Paulus ingin mengetahui sama ada jemaah di Tesalonika ini masih berpegang teguh kepada iman percaya mereka kepada Kristus ataupun tidak. Khususnya apabila Rasul Paulus tidak lagi bersama-sama dengan mereka dan semasa mereka mengalami penganiayaan. Karena Rasul Paulus risau kalau iblis sudah menggoda mereka sehingga mereka sudah meninggalkan Kristus. Karena jika mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Kristus, maka sia-sialah usaha kami, kata Rasul Paulus. Selepas Timotius kembali daripada Tesalonika, dia mengatakan kepada Rasul Paulus bahwa jemaah di Tesalonika masih percaya kepada Kristus dan saling mengasihi di antara satu dengan yang lain. Selain itu, Timotius juga mengatakan bahwa jemaah di Tesalonika juga sentiasa bersukacita apabila mengenang mereka, dan mereka juga ingin berjumpa dengan Rasul Paulus, sama seperti Rasul Paulus ingin berjumpa dengan mereka semua. Kita boleh melihat dan merasakan bahwa betapa akrabnya hubungan persaudaraan antara Rasul Paulus dan jemaah di Tesalonika, sehingga mereka mempunyai keinginan yang sama. Saya sangat percaya semasa Rasul Paulus bersama-sama dengan jemaah di Tesalonika, Rasul Paulus telah memberi impak yang sangat besar dalam hidup jemaah di Tesalonika, sehingga mereka sentiasa merindui dan mengharapkan agar mereka dapat bertemu kembali dengan Rasul Paulus.
Bagaimana dengan kehidupan kita semua? Adakah kita sudah memberikan impak kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga walaupun kita berjauhan dengan mereka, tetapi mereka sentiasa ingin berhubung dengan kita, ingin mengambil tahu dengan keadaan kita karena impak yang positif yang pernah kita lakukan di dalam hidup mereka. Di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 pula, Rasul Paulus mengatakan bahwa walaupun mereka mengalami kesusahan dan penderitaan, namun mereka dihiburkan dan didorong apabila mengetahui jemaat di Tesalonika tetap teguh di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Seperti yang kita tahu, Rasul Paulus mengalami banyak tentangan, mengalami banyak musuh karena usaha dia memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Kalau di Tesalonika ini khususnya kepada orang-orang bukan Yahudi yang turut berminat dengan agama Kristen. Tetapi walaupun Rasul Paulus dan teman-teman pelayanannya mengalami penderitaan karena memberitakan kabar baik daripada Kristus, mereka merasa dihiburkan, dikuatkan apabila mengetahui domba-domba yang mereka pernah layani sebelum ini tetap teguh di dalam Tuhan, bahkan saling mengasihi. Saya percaya antara sebab mengapa ramai hamba-hamba Tuhan pada masa ini yang boleh tetap teguh di dalam pelayanan mereka, walaupun seringkali mereka tidak mendapat penghargaan yang sewajarnya, bahkan untuk mendapat ucapan terima kasih pun untuk jerih dengan agak sukar, tetapi mereka tetap teguh di dalam pelayanan. Saya percaya antara sebab mereka tetap teguh di dalam pelayanan adalah apabila mereka melihat benih-benih firman Tuhan yang mereka tabur ataupun pernah tabur sebelum ini sudah mulai bertumbuh. Seperti jemaah-jemaah yang dia pernah layani, sudah ada yang menjadi hamba Tuhan, ada yang bertumbuh dari segi kepimpinan, ada yang mengalami perubahan hidup yang sangat positif daripada kehidupan dia masa lalu. Saya percaya hal-hal seumpama inilah yang tetap memberi kekuatan, keteguhan di dalam kerinduan hamba-hamba Tuhan untuk tetap memberitakan kabar baik, karena dia melihat benih-benih firman Tuhan yang dia taburkan itu sudah mulai bertumbuh. Bahkan ada di antara benih-benih tersebut yang mulai berbuah. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat ke-10 pula, Rasul Paulus sekali lagi menyatakan ucapan syukurnya kepada Allah karena keteguhan iman percaya jemaah di Tesalonika kepada Kristus, walaupun mereka tidak lagi bersama-sama pada masa itu. Rasul Paulus juga mengatakan bahwa mereka selalu memohon kepada Tuhan agar mereka dapat datang sekali lagi ke Tesalonika untuk melengkapkan lagi keperluan jemaah di situ dalam hal pengenalan mereka akan Kristus, bukan hanya sekadar mengutus surat. Walaupun Rasul Paulus sudah mengutus surat kepada jemaah di Tesalonika melalui Timotius, namun jauh dari lubuk hati Rasul Paulus, dia masih mempunyai keinginan, kerinduan yang sangat besar untuk dapat berjumpa dengan mereka mata dengan mata. Di dalam ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13, Rasul Paulus sekali lagi menyatakan keinginannya untuk melawan jemaah di Tesalonika.
Rasul Paulus juga mengharapkan agar Tuhan akan menyebabkan jemaat di Tesalonika semakin saling mengasihi dan semakin mengasihi semua orang, termasuklah orang bukan Yahudi. Sama seperti Rasul Paulus dan teman-teman sekaliannya mengasihi mereka semua. Dengan cara seperti itulah Tuhan akan menguatkan hati mereka sehingga mereka menjadi suci dan tidak bercelah di hadirat Allah semasa kedatangan semula Tuhan nanti. Mari kita lihat apakah beberapa perkara yang menghalang Rasul Paulus dan teman-teman sekaliannya untuk mengunjungi jemaah di Tesalonika. Ada dua perkara yang menghalang mereka, yaitu yang pertama, yang seperti kita tahu, yang turut menjadi puncak mengapa Rasul Paulus meninggalkan Tesalonika, yaitu ada di kalangan orang Yahudi yang iri hati terhadap Rasul Paulus dan menentang usahanya untuk memberitakan ajaran Kristen kepada orang bukan Yahudi yang turut menunjukkan minat kepada agama Yahudi. Selain itu, ada juga usaha-usaha musuh Rasul Paulus yang membangkitkan pertikaian atau perselisihan di tempat-tempat yang Rasul Paulus pergi atau sedang lawati, sehingga Rasul Paulus tetap berada di situ karena kehadirannya diperlukan. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang Rasul Paulus lakukan untuk mengobati kerinduannya kepada jemaah di Tesalonika. Sementara mereka tinggal di Athena, mereka mengutus Timotius kepada jemaah di Tesalonika. Di dalam pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Inilah yang Rasul Paulus lakukan disebabkan halangan yang mereka alami dan ketiadaan teknologi yang canggih seperti pada masa ini. Maka apa yang Rasul Paulus lakukan adalah mengutus surat kepada jemaat di Tesalonika melalui hambanya Timotius. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Inilah yang menjadi seharusnya menjadi respon kita sebagai orang Kristen pada masa ini. Sekiranya kita merindukan seseorang sekalipun ataupun sesuatu sepanjang PKP ini, apa yang seharusnya menjadi respon kita adalah seperti ini. Kalau kita rindu seseorang, kita cuma perlu call mereka, menghantar WhatsApp kepada mereka ataupun membuat video call kepada mereka. Tidak payahlah kita datang di tempat itu untuk menyatakan ataupun mengungkapkan perasaan rindu kita itu kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh beberapa rakyat Malaysia yang disebabkan rindu kepada kekasih, dia melanggar PKP sehingga dia didenda RM1.000. Bahkan ada juga yang dipenjarakan. Nah, jadi sebagai seorang Kristen, kita seharusnya patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita. Jadi kalau kita rindu seseorang pada masa ini, jangan pergi di tempat itu. Cukup sekadar menghantar WhatsApp, calling, ataupun video call. Dan yang kedua, mungkin ini masih yang pertama. Kalau kita rindukan sesuatu seperti makanan yang saya sebutkan sebentar tadi, tidak payahlah kita berpusuh-pusuh untuk menyerbu kedai makanan itu. Tetapi cukup sekadar menggunakan kecanggihan yang ada seperti Foodpanda dan sebagainya. Karena hal ini memperlihatkan ketertiban kita, kepatuhan kita kepada pemerintah kita. Kita sebagai
orang-orang percaya, kita harus menjadi teladan kepada orang lain di dalam hal ini. Bagaimana kita boleh menjadi teladan kepada orang lain di dalam hal yang lebih besar lagi sekiranya di dalam hal yang kecil ini pun kita gagal untuk melakukannya. Dan yang kedua, apa yang Rasul Paulus lakukan semasa dia merindui jemaat di Tesalonika adalah dia sentiasa mendoakan jemaat di Tesalonika dan meminta kepada Tuhan agar dia dapat berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-11. Jadi sebagai orang Kristen, respon kita juga seperti itu. Yaitu kalau kita rindukan sesuatu, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan agar hal ini dapat diatasi secepat mungkin. Antara penghalang utama kerinduan kita pada masa ini tidak lain dan tidak bukan adalah PKP yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi apa yang harus menjadi respon kita sebagai orang Kristen adalah kita harus berdoa kepada Tuhan agar wabah COVID-19 ini dapat dipulihkan, dapat diatasi secepat mungkin. Karena apabila wabah COVID-19 ini sudah dipulihkan, diatasi, pasti pihak pemerintah akan menarik kembali PKP. Dan apabila PKP sudah ditarik, kita akan boleh meneruskan kembali aktiviti kita seperti dahulu kala. Kalau kita suka makan sesuatu, selepas itu kita boleh makan puas-puas. Kalau kita rindu seseorang, selepas itu kita boleh datang kepada mereka. Amin. Sebagai kesimpulan untuk firman Tuhan pada hari ini, saya percaya bahwa kita semua mempunyai kerinduan yang tersendiri, baik kepada individu ataupun sesuatu aktiviti itu. Oleh itu, jika kita mau agar jika kita mau agar kerinduan itu cepat-cepat dapat diungkapkan, maka kita harus mematuhi segala ketetapan pemerintah kita sepanjang PKP ini. Seperti kata PM kita sendiri, jangan bergerak ke sana ke sini, ke sana ke sini. Walaupun tidak memakai pakaian kelawar istri ataupun ibu kita. Ini yang harus kita lakukan. Dan kesimpulan yang kedua, walaupun Rasul Paulus dan teman sepelayanannya mempunyai keinginan yang sangat besar untuk dapat kembali ke Tesalonika selepas meninggalkan Tesalonika, namun Rasul Paulus sehingga akhir hayat dia tidak pernah lagi kembali di Tesalonika. Apa yang dia mampu lakukan pada masa itu cuma mampu mengutus 2 surat kepada jemaat di Tesalonika. Mungkin pada masa ini kita juga seperti itu. Mungkin ada pribadi-pribadi di dalam hidup kita yang kita sangat rindukan sepanjang PKP ini. Tetapi walaupun PKP ini berakhir, kita tidak lagi dapat bersama-sama dengan mereka karena mereka sudah pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Apa yang kita harus lakukan adalah, walaupun kita tidak dapat mengungkapkan perasaan rindu kita itu kepada mereka di dunia ini, walaupun PKP ini berakhir, adalah kita harus tetap teguh di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, supaya kita juga percaya memenangi
hadiah yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, yaitu mahkota kehidupan yang kekal. Karena apabila kita memenangi hadiah itu, kita akan bersama-sama dengan orang yang kita rindui, tetapi tidak akan pernah lagi bersama-sama dengan kita di dunia ini, di surga nanti. Mereka sudah berjaya menamatkan perlombaan iman percaya mereka kepada Tuhan, dan mereka sedang menantikan kita. Oleh itu, kita juga harus melakukan hal yang sama supaya kita dapat bersama-sama dengan mereka di dalam kerajaan surga nanti. Dan yang terakhir, dalam banyak-banyak kerinduan yang kita impikan di dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, mari kita sentiasa letakkan mengenal dan mengiring Yesus sebagai kerinduan terbesar di dalam hidup kita semua. Bukan saja semasa PKP ini, karena kita tidak dapat melakukan hal itu seperti berkumpul bersama dengan teman seiman, tetapi sepanjang hidup kita, biarlah mengenal dan mengiring Yesus menjadi kerinduan yang terbesar di dalam hidup kita semua. Amin.